Dalam dunia motorsport, selain sebagai tempat untuk kompetisi, juga merupakan tempat yang mendatangkan berbagai inovasi luar biasa bagi dunia otomotif. Berbagai manufaktur yang bersaing menggunakan sarana ini untuk mencoba berbagai teknologi dan ide baru yang nantinya bisa dipakai untuk mobil jalanan. Nah, dari berbagai mobil balap yang pernah dibuat, menurut gue ini mobil balap paling gila yang pernah gue lihat. Namanya adalah Chaparral 2J. Mungkin lo pada kaget ya pas ngeliat bentuk mobil ini. Bisa dibilang bentuknya itu agak di luar nalar, tapi itu semua punya alasannya. Chaparral 2J ini merupakan mobil balap yang dibuat untuk kategori mobil Group 7. Nah, apa itu kategori mobil Group 7? Ini merupakan kategori mobil balap yang mempunyai persyaratan memiliki fender ban, kaca depan, 2 tempat duduk, 2 pintu, lampu depan, lampu belakang, roll bar, dual braking system, starter mesin, dan menggunakan bensin komersial. Jadi simpelnya adalah Group 7 merupakan mobil balap 2 tempat duduk yang dibuat khusus untuk balapan sirkuit. Nah, yang pengen gue tekankan pada definisi tadi adalah kalimat dibuat khusus untuk balapan sirkuit. Nah, itu berarti nggak ada minimal jumlah model yang harus diproduksi sebelum bisa mendapatkan persetujuan dari FIA dan bersaing di Group 7. Kebebasan dalam peraturan Group 7 membuat berbagai manufaktur untuk bersaing dan berlomba untuk membuat mobil balap yang unik dan di luar nalar. Salah satu mobil paling ikonik dari zaman ini adalah Chaparral 2J yang bersaing pada 1970 Can-Am Championship Series. Nah, gue mulai dari mesinnya dulu nih ya, sama 2 kipas gede yang ada di belakangnya. Chaparral 2J menggunakan mesin 7.6 liter V8 yang menghasilkan 650 horsepower di tahun 1970. Brutal banget ya. Dan itu semua menggunakan transmisi 3-speed automatic. Biasanya kalau mobil balap itu menggunakan transmisi manual. Tapi masalahnya adalah kalau pakai manual, tiap mau ganti gigi, pasti ada jeda antara kecepatan mesin dan kecepatan roda. Kalau pergantian giginya kurang pas atau timingnya kurang baik, itu bisa bikin mobilnya kehilangan kendali. Nah, Chaparral 2J mengatasi masalah itu dengan menggunakan transmisi otomatis. Walaupun di zaman itu transmisi otomatis masih rada cacat dan biasanya lebih lambat, tapi keuntungannya adalah membuat mobilnya jadi lebih mulus untuk digunakan, yang otomatis membuat mobilnya jadi lebih terkendali. Nah, tadi kan gue udah ngomongin soal mesinnya yang luar biasa ya. Tapi yang paling ikonik adalah 2 kipas gede di belakangnya yang berasal dari tank M109 Howitzer dan bisa muter berkat mesin keduanya. Iya, mobil ini punya mesin kedua untuk muter kipas gedenya. Dan ini merupakan mesin 247cc 2-cylinder yang menghasilkan 45 horsepower. Nah, apa fungsi dari kipas gede ini? Fungsinya adalah untuk ngisep udara di bawah mobil yang akhirnya menciptakan low pressure zone, yang berarti tekanan udara di bawah mobil lebih rendah daripada di atas mobil, yang menyebabkan terjadinya downforce yang neken mobil ke bawah. Dan dari downforce ini membuat Chaparral 2J bisa nempel ke aspal tanpa masalah, baik untuk belokan atau untuk jalanan lurus. Nah, kan kita sering denger ya kalau mobil balap tradisional juga menghasilkan downforce. Tapi efek downforce yang mereka rasakan cuma optimal pas melaju kenceng, karena downforce itu bergantung pada udara cepat yang melewati mobil. Jadi pas lagi gaspol di jalanan lurus, disitulah downforce bekerja sepenuhnya. Tapi pas mobil datang ke belokan, downforce-nya bakal berkurang karena udara yang melewati mobil juga lebih lambat. Otomatis efeknya jadi nggak maksimal dan akhirnya mobil nggak senempel itu di aspal pas belokan dibanding pas lurus. Nah, kipas yang ada di Chaparral 2J membuat supaya area di bawah mobil tetap menghasilkan downforce secara konstan di kecepatan apapun. Makanya bisa tetap kencang mau pas lurus atau belokan. Selain kipasnya yang membantu dalam menghasilkan downforce, terdapat rock tipis yang ada di sekitar tepi samping dan belakang mobil yang membuat Chaparral 2J sedekat mungkin sama permukaan aspal tanpa menggoresnya. Nah, rock ini terbuat dari Lexan, sebuah bahan polikarbonat plastik baru dari General Electric yang kuat, ringan, dan fleksibel. Nah, rock ini bukan cuma asal pasang di pinggir mobil, tapi bisa naik turun dan menyesuaikan diri supaya jarak antar mobil dengan aspal tetap sama deketnya, yang membantu dalam menjaga kekuatan downforce yang terus menerus. Memang ini semua teknologi yang canggih banget. Itu semua ditambah lagi dengan bodinya yang licin dan ringan. Gue bilang ringan karena mobil ini memiliki berat cuma 820 kg. Semua kecanggihan ini membuat Chaparral 2J sering mengalami masalah teknis ketika bersaing pada 1970 Can-Am Championship Series. Tapi sekalinya bisa jalan, nggak ada mobil yang bisa mendekatinya. Di setiap sirkuit, mobil ini mendapatkan posisi pertama dan mencetak waktu tercepat. Bener-bener dominan banget sampai membuat pembalap lain jadi kesel. Tapi keselnya bukan cuma karena kecepatannya, tapi 2 kipas gede di belakangnya. Kenapa? Ingat nggak tadi gue bilang kalau mobil ini menggunakan kipas itu untuk ngisep udara di bawah mobil. Nah, udara yang diisep itu kan dikeluarkan lewat 2 kipas gede yang ada di belakang.
Tapi bukan udara aja yang bakal keluar dari situ. Semua serpihan yang ada di aspal, kayak tanah, batu, oli, itu juga bakal keisep dan dikeluarkan dari dua kipas belakang tadi, yang otomatis kena ke para pengemudi di belakangnya. Dominasi dan berbagai sampah yang dilontarkan dari belakang mobil ini akhirnya membuat Chaparral 2J dilarang untuk dipakai setelah 1970. Karena rok pinggirannya yang bisa menyesuaikan diri termasuk sebagai movable aerodynamic device atau komponen aerodinamik yang bergerak, di mana hal tersebut dilarang dalam peraturan Group 7. Walaupun mobil ini cuma bersaing selama 1 tahun, tapi inovasi dan teknologinya merupakan sesuatu yang luar biasa, dan bisa dibilang ini merupakan mobil pertama yang menggunakan konsep ground effect, yaitu mobil memanfaatkan udara di bawah mobil untuk menghasilkan downforce yang maksimal. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Chaparral 2J merupakan mobil balap paling gila yang pernah gue lihat, tapi juga paling canggih pada zamannya. Karena pas mobil ini pertama kali ditunjukkan ke publik, orang pada kaget dan bingung pelanga-pelongo gitu sama bentuk yang luar biasa. Tapi itu semua berfungsi untuk menciptakan sesuatu yang saking cepet dan saking dominannya sampai dilarang untuk dipakai lagi. Jadi gimana pendapat kalian tentang Chaparral 2J? Apakah ini mobil paling gila yang pernah kalian lihat atau ada mobil balap lain yang lebih di luar nalar? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.